Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di materi kita yang minggu lalu, di mana materinya itu masih tentang gerak melingkar. Oke, lanjut saja, langsung kita bahas. Pada minggu lalu, kita sudah membahas besaran pada gerak melingkar beraturan, tetapi yang kita bahas hanya periode dan frekuensi. Nah, untuk yang pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan dengan membahas kecepatan sudut, kelajuan linear, dan percepatan sentripetal. Langsung saja, yang pertama itu ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu dan dapat dirumuskan dengan omega sama dengan 2pi kali F sama dengan 2pi per T, di mana omega itu adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per second, F itu adalah frekuensi dengan satuan hertz, dan T itu adalah periode dengan satuan second. Selanjutnya itu adalah kelajuan linear. Kelajuan linear adalah panjang lintasan yang ditempuh per satuan waktu. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan S per T sama dengan 2pi R per T, atau sama dengan 2pi F kali R, di mana V itu adalah kelajuan linear dengan satuan meter per sekon, S itu adalah jarak yang ditempuh oleh benda dengan satuan meter, dan T adalah waktu tempuh benda dengan satuan second, R itu adalah jari-jari lingkaran, T adalah periode putaran benda dengan satuan second, dan F adalah frekuensi putaran benda dengan satuan hertz. Nah, terdapat juga hubungan antara kelajuan linear dengan kecepatan sudut, dengan rumus kelajuan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari lingkaran. Seperti yang ada di rumus ini, V sama dengan omega dikali R. Dan untuk besaran yang terakhir itu adalah percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetal adalah suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan lingkaran. Dapat dirumuskan dengan AS sama dengan V kuadrat per R, di mana AS adalah percepatan sentripetal dengan satuan meter per sekon, V adalah kelajuan linear dengan satuan meter per sekon, dan R adalah jari-jari lingkaran. Oke, di sini ada contoh soal untuk percepatan sentripetal, di mana soalnya adalah sebuah bandul berputar dengan frekuensi 10 Hz, membentuk lintasan lingkaran berjari-jari 25 cm. Berapa besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut? Untuk mengetahui cara menyelesaikannya, kita lihat penjelasan soal di video selanjutnya. Dari contoh soal kita dapat diketahui frekuensinya sama dengan 10 Hz, jari-jarinya adalah 25 cm, kita rubah ke meter jadi 0,25 meter, dan yang ditanya adalah kecepatan sentripetal. Oke, nah kecepatan sentripetal ini rumusnya adalah AS sama dengan V kuadrat per R. V ini adalah kelajuan linear yang bisa kita jabarkan menjadi 2pi dikali frekuensi dikali jari-jari kuadrat per R. Oke, kita selesaikan. Karena ini pangkat 2, maka kita kalikan ke dalam. 2pi menjadi 4, 2 kali 2 menjadi 4, pi nya pangkat 2, F nya juga pangkat 2, frekuensinya pangkat 2, dan
R pangkat 2 dibagi dengan R, karena sama-sama R ya. R pangkat 2 dibagi dengan R. Kalau dibagi, ini R-nya anggaplah pangkat 1. Kalau dibagi, R-nya pangkatnya itu dikurang. Jadi R pangkat 2 dibagi R pangkat 1, hasilnya adalah R. Kenapa R? Karena pangkatnya dikurang ya. Oke. Kita lanjut. 4 pi kuadrat. Pi-nya itu tidak perlu ditulis, tidak perlu dimasukkan nilainya, cukup ditulis dengan lambang pi saja. Oke, untuk frekuensi tadi bernilai 10 Hz pangkat 2 dan jari-jarinya bernilai 0,25. Oke. 4 pi kuadrat. Nah, 10 pangkat 2 itu 100 dikali 0,25. Kita selesaikan. 100 dikali dengan 0,25 itu adalah 25. Kita tulis di sini 4 pi kuadrat. Nah, 25 dikali 4 100. Pi-nya kita tulis pi kuadrat. Jadi hasilnya 100 pi kuadrat dengan satuan meter per sekon. Ini untuk kecepatan sentripetalnya. Oke, di sini ada soal latihan 2 buah. Ini untuk menguji pemahaman kalian tentang besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, untuk pembahasan materi kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah melihat dan memahami. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.